Halo sobatku sebangsa dan setanah air, para pecinta film namun mager nonton panjang-panjang. Kali ini saya akan merangkum sebuah film action yang berjudul In the Blood, di mana yang akan menjadi pemeran utama kita adalah seorang wanita mantan petarung UFC yang bernama Gina Carano. Film ini dirilis pada tahun 2014 dan menurut saya, film ini cukup menarik untuk ditonton. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja ya. Kamera action. Adegan pertama memperlihatkan seorang ibu yang sedang tidur akhirnya terbangun tengah malam akibat mendengar sebuah kegaduhan di dapur rumahnya, kemudian mengambil sebuah pisau untuk berjaga-jaga. Ibu itu kaget ternyata ada beberapa perampok masuk ke rumahnya, dan parahnya suami ibu itu mati ditembak oleh mereka. Rasa sedih, emosi, dan takut melingkupi sang ibu itu, akhirnya memberanikan diri mengambil senjata suaminya dan menembak mati perampok itu. Never. Scene berpindah kepada seorang wanita yang kelihatannya sangat bahagia, sedang siap-siap berdandan untuk persiapan pernikahannya. Dan terlihat sang lelaki pun sudah siap dan tak sabar lagi untuk melangsungkan pernikahan mereka. Hingga acara yang mereka tunggu-tunggu pun tiba. Pernikahan mereka di sebuah gereja berlangsung dengan baik. Dan terlihat kebahagiaan terpancar dari kedua mempelai beserta keluarga mereka yang menyaksikannya. Akhirnya, mereka telah sah menjadi suami istri, di mana sang suami bernama Derek dan sang istri bernama Eva. Dan mereka pun diperbolehkan genjot semau mereka, asal jangan di sembarang tempat, apalagi di semak-semak. Untuk menikmati masa pasca pernikahan mereka, Derek dan Eva pergi berbulan madu dengan sebuah pesawat pribadi dan kemudian mendarat di sebuah pulau di Karibia, di mana di pulau itu terdapat sebuah villa milik keluarga Derek. Mereka pun kemudian membawa barang mereka masuk ke rumah, serta Derek menceritakan sejarah tentang villanya tersebut yang sudah lama ditinggalkan. Tanpa buang-buang waktu, Derek dan Eva langsung genjot di kamar, bahkan di dalam air, dan mengisi bulan madu mereka dengan kegiatan yang menyenangkan seperti balap mobil dan berenang di tengah lautan. Kemudian pada malamnya Derek mengajak Eva untuk pergi ke sebuah kafe yang terletak di pulau itu. Terlihat Derek dan Eva sangat menikmati suasana bulan madu mereka dan terpancar aura gembira di wajah pengantin baru tersebut. Derek yang kala itu banyak minum soda berkata kepada Eva untuk pergi sebentar ke toilet dan menyuruh Eva agar jangan kemana-mana agar tidak kesasar. Belum lama sang suami pergi, datanglah seorang pria yang berbadan tinggi dan berambut keriting dan bermaksud ingin berkenalan dengan Eva yang pada saat itu duduk sendiri, dan pria itu bernama Manny. Usut punya usut, ternyata Manny merupakan teman dekat Derek, dan dia sangat terkejut karena wanita yang ingin dibokingnya ternyata merupakan istri Derek. Hingga akhirnya Derek menceritakan dan memperkenalkan Eva kepada Manny. Manny yang kala itu sudah akrab dengan mereka menawarkan sebuah wisata Flying Fox terbaik di Karibia. Dia mengajak Derek dan Eva untuk mencoba wisata tersebut pada esok harinya. Di samping itu Manny mengatakan bahwa yang menjaga di sana adalah temannya, jadi mungkin akan dapat diskon. Derek dan Eva pun akhirnya sepakat dengan tawaran Manny, namun sebelum itu Manny mengajak mereka untuk menikmati salah satu klub terbaik di pulau Karibia itu. Runs the hottest club in the entire island. We can go there. You guys like dancing? Ooh, prefer ziplining, but Akhirnya mereka ke klub dan terlihat Derek dan Eva sangat enjoy dan menikmati alunan musik dugem. Sementara pasangan suami istrinya asik-asikan, datanglah seorang pria tua berambut gondrong yang mengganggu mereka. Pria tua itu bernama Big Beast. Dia ingin menari dengan Eva dan langsung main nyosor-nyosor ke antara Derek dan Eva. Derek yang merupakan suami sah si Eva tak terima dengan pelakuan Big Beast. Ditambah lagi Derek sudah fly sehingga dia mendorong pria tua tersebut, dan terlihat Manny mencoba mendinginkan situasi. Manny mengatakan bahwa dialah yang mengajak mereka ke klub itu. Kemudian Big Beast yang ternyata merupakan salah satu orang yang ditakuti di Karibia merasa tersinggung dan langsung memukul perut Derek. Dan setelah insiden itu Derek akhirnya dikeroyok oleh anak buah Big Beast. Eva yang tak tega melihat suaminya dihajar mentah-mentah kemudian balik menghajar mereka hingga membuat situasi di tempat itu menjadi kacau dan mereka menjadi tontonan live fighting di klub tersebut. Manny yang melihat situasi semakin kacau, dia menarik dan membawa mereka keluar dari klub dan pergi dengan sebuah mobil. Melihat aksi Eva di klub tadi, Manny sangat kagum melihatnya dan terus memuji Eva hingga membuat Derek cemburu. Girl, like you went crazy. Like fuck this, dude. That's a fucking bad. Oh.
dan terlihat Big Bish mendapat omelan dari sang bos di klub itu karena telah membuat ulah dan mengacaukan situasi di dalam klub. Sang bos juga memperingati agar Big Bish tak mengulanginya lagi, karena jika tidak, utang beras, gula, kopi, dan eceran rokok si Big Bish akan diungkit kembali. Pagi harinya, sementara Derek dan Eva lagi berpelukan, Manny datang ke rumahnya dan menyuruh mereka segera bersiap untuk pergi ke wisata yang telah ditawarkan Tempo itu. Guys up so we can get to the zip line in time. Akhirnya Derek dan Eva sepakat dan langsung pergi dengan Manny, walaupun belum cuci muka dan gosok gigi. Dengan sebuah motor mereka pergi pacal 3. Sesampai di sana, Manny langsung meluncur dengan gondrong-gondrongnya, sedangkan Eva terlihat sedang bersiap-siap di sudut lapangan. Emangnya tendangan pojok sepak bola. Terlihat Eva gugup, namun dia terus dibantu oleh teman Manny yang bernama Jojo, dan Derek mengikuti setelahnya. Mereka terlihat gembira dan sangat menikmati liburan itu, namun hal menegangkan terjadi. Derek yang kala itu sedang meluncur untuk kedua kalinya, tali pengait badannya putus dan dia tersangkut di tengah. Eva mulai panik akan hal itu, dan seketika itu datanglah Manny dan mencoba menolong Derek. Namun sialnya, Manny tak bisa menahan Derek lebih lama dan membuat Derek akhirnya jatuh dari ketinggian dan langsung pingsan. Setelah insiden itu, Jojo menelpon sebuah asuransi yang menaungi wisata tersebut hingga akhirnya ambulans datang dan membawa Derek. Namun suatu keanehan terjadi. Tidak diizinkan untuk mendampingi suaminya di dalam mobil ambulans. Namun dia diberikan sebuah kartu pengenal rumah sakit asuransi tersebut. Eva yang tak terima dengan aturan tersebut akhirnya membuntuti ambulans itu dengan naik motor metik. Hingga di perjalanan Eva disenggol oleh sebuah mobil dan dia kehilangan jejak mobil ambulans yang membawa suaminya. Eva kembali bangkit dan menuju ke salah satu rumah sakit tempat itu dan menanyakan apakah ada pasien yang bernama Derek sambil menunjukkan foto suaminya kepada petugas rumah sakit. Namun sedihnya pihak rumah sakit mengatakan bahwa pasien dengan nama Derek tidak ada di daftar mereka. Eva mulai cemas akan keadaan itu hingga akhirnya dia masuk menerobos rumah sakit dan berniat mencari suaminya kamar per kamar. Tak juga menemukan nama Derek. Eva yang terus cemas memikirkan suaminya akhirnya memutuskan untuk melaporkan kepada polisi tentang peristiwa yang menimpanya. Esposa es perdido. Tu esposo es perdido. Llena. Perdón. My husband is missing. No te. Esok paginya mertua Eva dan saudara iparnya datang menemuinya. Mereka turut terpukul akan kejadian itu. Hingga mereka sekeluarga pergi melapor kembali ke kantor polisi. Eva kemudian menceritakan semua kronologi kejadiannya. Mendengar hal itu, polisi yang bernama Pak Ramon mengatakan bahwa semua ceritanya tidak dapat dipercaya jika tak disertai dengan bukti. Bahkan sang mertua malah mulai memojokkan Eva. Do this. Central Medical put in Canada. Was anyone drinking? You know there wasn't any. I have a right to ask. So any clinic or hospital on the island? Eva kembali ke tempat Flying Fox Tempo itu dan mencari tahu informasi kepada pemilik wisata tersebut. Akhirnya Eva melihat Jojo dan menyuruhnya bersaksi. Namun Jojo menyangkal dan mengatakan bahwa dirinya tak tahu apa-apa. Why are you lying? You called the Yo no ambulance. estoy mintiendo, yo le dije, yo no sé, me encantaría ayudarte, pero yo no vine a trabajar anoche. Okay, so maybe he. Karena tak ada titik terang penanganan kasusnya itu, Eva memutuskan untuk mencari sendiri suaminya. Dia akhirnya berjalan ke minimarket, dojo, bahkan di lorong-lorong untuk menyebarkan poster kehilangan suaminya. Namun sesampainya di villa tersebut, mertuanya malah menyalahkan Eva dan menuduh Eva penyebab Derek anaknya hilang. Eva yang kala itu sedang stres karena kehilangan teman tidurnya, akhirnya mengeluarkan kata, Fuck you. Esoknya, mertua Eva kemudian pergi meninggalkannya, hingga Eva pergi menemui Jojo. Let's find someone. Manny told us that they were very dangerous. Who was dangerous? You're gonna start telling me some information. She's gonna die. Do you understand? Pak Ramon tak juga mempercayainya dan malah menyuruh menangkap Eva dan bermaksud mengantar Eva pulang ke negaranya. Kemudian terlihat Eva berada di sebuah kapal yang akan mengantarnya pulang ke negaranya. Bahkan, si Eva mendapat penjagaan dari seorang polisi. Karena tangannya diborgol, Eva minta tolong polisi itu untuk membantunya buang air kecil. Bahkan meminta agar polisi itu membantunya membuka segitiganya. Pastinya yang kalian tunggu-tunggu kan?
Eva berhasil lolos dan pergi ke sebuah hotel untuk berganti pakaian dan langsung menuju klub yang pernah dikunjunginya tempo itu untuk mencari informasi. Hingga Eva melihat keberadaan Manny dan langsung mengikutinya ke toilet. Hello, Manny. People just don't. Manny akhirnya bersedia membantu Eva untuk mencari keberadaan Derek. Akhirnya Manny membawa Eva ke rumahnya, bahkan langsung ke kamarnya. So, relax. Just don't. I'm sorry. Keesokan harinya Manny membawa Eva ke suatu tempat di mana diperkirakan mereka akan mendapat informasi. Hingga akhirnya mereka menemukan sebuah logo yang cocok dengan yang mereka cari. Manny dan Eva langsung menuju tempat tersebut yang ternyata merupakan sebuah arena kesukaan saya. Apalagi kalau bukan sabung ayam. Terlihat Eva sedang menunggu di mobil dan Manny mencoba mencari seseorang di dalam arena kesayangan saya. Alhasil Eva yang di mobil melihat orang yang dicarinya itu dan langsung mengejarnya serta meninggalkan Manny tanpa air. Eva terus membututi pria itu sampai ke sebuah kos-kosan serta menghajar segala rintangan yang menghalanginya. Ternyata pria itu merupakan supir ambulans yang membawa Derek suaminya tempo itu. Hingga Eva akhirnya menusuk bagian ginjalnya dan memaksanya untuk buka mulut. Hingga akhirnya dia mengatakan bahwa Omar temannya yang lebih tahu tentang informasi tersebut. Not me! You said you were looking for, not me! Okay. Okay. Eva yang tak mau menunda waktu itu saat itu juga menuju ke rumah Omar yang juga supir ambulans tempo itu. Dan terjadilah pertarungan di malam hari yang akhirnya menewaskan Omar. Akibat ulahnya itu, Eva akhirnya ditangkap dan terlihat Pak Polisi alias Pak Ramon menyuruh anak buahnya untuk mengantar Eva ke tempat rumah tahanan. Faktanya, mereka malah membawa Eva ke sebuah tempat yang sunyi dan bermaksud akan membunuh Eva dan menguburnya di sana. Namun Eva berhasil meloloskan diri dan malam itu langsung menyergap rumah Pak Ramon. Eva yang langsung mengancam akan membunuh anaknya, membuat Pak Ramon akhirnya berbicara bahwa ada sebuah sindikat di rumah sakit yang menjalankan bisnis organ vital. Dia adalah seorang dokter bernama Avilar di klinik Jaragual. Mengingat tindakan Pak Ramon kepadanya, Eva akhirnya membunuhnya, namun sebelum itu dia memberi pilihan, mati dengan pisau atau dengan pistol. Setelah aksinya itu, Eva pulang ke rumah Manny dan... Only then rest your head. Keesokan harinya Eva berniat akan melakukan misinya hingga dia pergi ke klinik Jaragual untuk bertemu sang dokter organ hingga membuat si dokter mencari-cari asistennya tersebut dan disinilah Eva beraksi. Are you ready to tell me everything I need to know? Ternyata Derek suaminya masih hidup dan sedang dibawa oleh sekelompok orang. Karena terus diancam oleh Eva, akhirnya sang dokter organ bersedia membantu Eva dan pergi menemui bos sang komplotan orang yang membawa suaminya itu bernama Silvio Huga. Dan ternyata dia adalah pemilik klub dan bos si Big Beast. Dan terlihat Silvio agak sedikit cabul karena mulai meraba Eva dan menyuruh Eva untuk menelponnya demi sebuah pengencrotan. Luis huele rico. Call me. Vámonos. Ternyata Derek suami Eva akan dioperasi di mana organ miliknya akan ditransfer ke badan Silvio. Namun di tengah proses tersebut Eva langsung menodong mereka hingga membawa suaminya lari terseok-seok dan terjadilah kejar-kejaran di daerah itu. Manny tanpa air datang membantu Eva dan menyembunyikan mereka di rumahnya. Mereka terus dikejar Silvio beserta beberapa polisi korup. Silvio mengancam Manny dan warga di sekitar itu, namun mereka tetap tak memberitahukan keberadaan Derek dan Eva. Hingga akhirnya Silvio merahasia di tempat itu. Dan disinilah Eva mulai menghajar mereka satu persatu. Terlihat Derek juga sudah mulai menemukan powernya dan mulai menjotos anak buah Silvio. Hingga akhirnya Silvio bertemu dengan Eva dan terjadilah pertarungan sengit. Bahkan mereka menjadi tontonan para warga di tempat itu.
Singkat cerita, Eva berhasil melumpuhkan Silvio dan mengacungkan pisau di lehernya. Silvio terus berteriak minta bantuan, bahkan berjanji akan membayarnya, namun tak satupun berani membantunya. Terlihat Big Beast tiba di tempat itu dan memohon kepada Eva agar memberikan pisaunya kepada dia. Namun Silvio terus ngoceh dan mengatakan bahwa Big Beast harus membantunya untuk mengembangkan bisnis sabung ayam dan pengencerotan milik mereka. Namun Big Beast memberikan pelajaran kepada masyarakat di Pulau Karibia itu bahwa para turis harus dilayani dengan baik, karena mereka lah yang membuat wisata mereka banyak mendapat uang. Dan akhirnya dia mengayunkan pisau ke leher Silvio. Aren't you dying, Lupo? Aren't you dying now? Cierra los ojos, todos, niños, cierra los ojos. Correction. Akhir kisah, Silvio mati, Eva kembali mendapatkan Derek sang suami, dan Big Beast mohon maaf atas ketidaknyamanan mereka dan menyuruh mereka melepaskan Eva dan Derek. Let him go. Let him go. Deja pagar doble. I told my friend Carlos if we take it to Puerto Rico soon. Ahora, esta isla va a ser mejor. Tamat. Jika menghibur, silakan subscribe. Jika tidak, silakan subscribe juga. Hahaha. Oke, sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.